Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR-FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Apa kabar anak-anakku kelas 3? Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi di subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 1. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Yuk, kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti.
Anak-anak, sambil mendengarkan kalian boleh membuka buku kalian kelas 3, tema 7, subtema 3. Di dalam buku kalian di pembelajaran 1, di situ nampak ada gambar Pak Pos sedang mengantarkan surat. Suatu sore, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk itu menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi makin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Misalnya suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal dengan kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Anak-anak, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, jika kalian ingin menemukan ide pokok suatu bacaan, maka kalian harus membaca bacaan tersebut dengan teliti dan membacanya secara berulang-ulang supaya kalian memahami isi bacaan dan bisa menemukan ide pokok suatu paragraf. Siti mendapatkan kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Kalian bisa mengamati hiasan pada kartu pos yang ada di buku kalian. Di situ tertulis di luar kartu pos ada tulisan, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Nah, kartu pos tersebut ditujukan kepada Siti di Jalan Baru nomor 15, Jakarta. Yuk berkreasi. Nah, di situ Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos.
Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Untuk membuat kartu pos, kalian bisa menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Setelah kalian menyediakan karton tadi seukuran kartu pos, kalian boleh menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan kalian. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Nah, anak-anak, kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Anak-anak, setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Pembelajaran 2. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam, terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak bisa bersuara keras untuk memberi peringatan. Maaf, diulangi, dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberikan peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, sekarang apa saja upaya yang dapat digunakan dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Yuk kita cari tahu. Sebagian besar di bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Nah, di buku kalian bisa melihat beberapa tanda aturan di kolam renang yang perlu kalian ketahui. Di situ ada tanda kedalaman air, dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Kalian bisa menemukan tanda bahaya yang ada di kolam renang yang kalian kunjungi. Nah, selanjutnya, dengan mematuhi peraturan di kolam renang, maka kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon.
Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau bisa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, kalian bisa belajar mengelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada buku kalian. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Nah, di situ ada gong. Gong termasuk dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan kentongan memiliki fungsi yang sama. Nah, pada zaman dahulu, telepon ini sudah berkembang menjadi ponsel. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Nah, itu adalah alat komunikasi yang terdapat dalam teks bacaan tersebut ya. Anak-anak, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat sopan. Ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selanjutnya, apa sifat dan ciri-ciri kalian? Kalian bisa mendiskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan teman kamu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Memasuki pembelajaran 3. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang di masa ke masa. Saat ini telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam penyampaian pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Selanjutnya, kalian bisa mengasah kemampuan kalian dalam mewarnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Di dalam buku kalian, di situ ada pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Silakan kalian mewarnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Selamat mencoba.
Yuk kita belajar membuat telepon kaleng. Alat dan bahan yang kalian siapkan adalah kaleng bekas, benang, martil, dan paku atau lidi ya. Kalian bisa minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul pada ujung tali. Nah, telepon siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motifnya adalah pola hiasan dari Toraja. Kalian bisa mengamati beberapa pola hiasan Toraja pada buku kalian ya. Ada motif Pak Sulan Sang Buah, ada motif Pak Kolong Bungkuk, Pak Kolong Sangkong, dan Pak Tangko Patung. Tadi setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Bisa diingat, keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Memasuki pembelajaran 4. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Yuk kita pelajari selanjutnya. Sejenak ya. Kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok mencari makan. Kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok mencari makan. Nah, selanjutnya sudah bersantai, kita lanjutkan untuk belajar upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Selanjutnya, lakukan tahapan-tahapan berikut ya sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Jangan keliru baju tidur ya. Bagaimana ya kalau berenang menggunakan baju tidur? Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman. Supaya bagaimana anak-anak?
supaya tidak tenggelam. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Yuk kita belajar tentang alat komunikasi tulisan. Anak-anak, sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jejaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Diulangi, dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan apa, anak-anak? Kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembelajaran 5. Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Anak-anak, setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Diulangi, pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Selanjutnya, kalian bisa belajar untuk mengetahui keliling pada suatu gambar. Nah, di situ di buku kalian, di situ pada gambar ada satu sisi persegi yang menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang di situ yang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah,
Nah, di situ kelilingnya ada 12 satuan panjang. Kalian bisa berdiri pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali. Nah, tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Nah, kalian boleh mencoba belajar mengetahui keliling suatu bidang dengan menggunakan tali ya. Tali yang bisa kalian siapkan, lalu tali tersebut bentuklah sebuah bangun datar pada lantai kalian. Nah, di situ kalian akan mengetahui keliling dari bangun datar yang kalian bentuk tersebut. Ada berapa satuan panjang dari keliling bangun datar yang kalian buat pada lantai kalian. Selamat mencoba. Beni menemani Bang Ardi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia. Mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Kalian bisa mengamati contoh ragam budaya di Indonesia pada buku kalian atau bisa melihat pada internet. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kalian bisa mendiskusikan bersama teman kalian atau bersama orang tua kalian atau kakak kalian tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti dan Dayu, Lani dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya, Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Yuk kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi,
Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendamping orang tua. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tidak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Kalian bisa belajar mengetahui akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis. Nah, di situ ada beberapa contoh akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang. Ada di situ menerima perbedaan, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, ataupun tidak mau bersatu. Selanjutnya kita akan belajar mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Misalnya di situ ada keliling dari sebuah bangun datar 3. Di situ nampak ada 3 ubin ya. Misalnya kalian bisa melihat di buku kalian atau mempraktekkan dengan melihat pada lantai kalian. Ada 3, 3, dan 3. Nah, keliling dari bangun yang ada pada buku kalian 3, 3, 3, dan 3. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ada 12. Jadi keliling dari bangun tersebut adalah 12 cm. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar memahami bahwa setiap orang berbeda. Sudah belajar menentukan keliling bangun datar, belajar menyelesaikan masalah tentang keliling bangun datar, mengetahui cara menjaga keselamatan diri di kolam renang, mengetahui cara menjaga keselamatan diri di kolam renang, belajar membuat gambar sebagai hiasan untuk mempercantik suatu benda, membaca teks informasi tentang teknologi perkembangan komunikasi, belajar meringkas teks informasi tentang teknologi perkembangan komunikasi. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.